Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pemrograman berorientasi objek dengan Java, kali ini saya akan menjelaskan tentang inheritance. Jadi inheritance adalah suatu mekanisme di mana sebuah kelas bisa mewariskan sifat ke kelas lain. Apa saja yang dia wariskan, atribut maupun metode yang dimiliki. Jadi sama seperti di kehidupan sehari-hari, kalau kita melihat induk kita, orang tua kita mewariskan sifatnya ke kita. Ya, sifatnya pemarah, mungkin sifatnya penyabar, itu diwariskan ke kita. Nah, di dalam pemrograman berorientasi objek juga nanti dikenal dengan konsep inheritance, di mana nanti ada superclass atau parent class yang mewariskan sifatnya ke subclass atau child class. Oke, kita coba lihat diagram berikut. Jadi misalnya saja seperti ini. Sebagai superclass atau parent classnya adalah pegawai, di mana dia kelas ini memiliki nib, nama, gapok, lalu metode presensi, kehadiran, absensi ya, kehadiran ya. Lalu nanti manager, ada di bawahnya ada subclass yaitu manager sama staff ya. Jadi ini pegawai biasa, yang ini manajer ya. Kalau staff ini adalah pegawai biasa ya. Nah, nanti di dalam kelas manajer ini ada atribut tunjangan ya, karena dia manajer dapat tunjangan jabatan ya. Nah, lalu nanti manajer ini memiliki metode bisa membuat keputusan ya. Nah, sedangkan staff ya, nanti staff ada atribut upah lembur ya. Jadi setiap lemburnya nanti dihitung per jamnya sekian dia. Nah, lalu nanti karena ini adalah staff, dia memiliki action membuat laporan per bulan ya nantinya ya. Nah, nanti kelas pegawai ini yang dimiliki oleh kelas pegawai ini sebagai parent class, yaitu nib, nama, gapok, bisa diturunkan ke subkelasnya, yaitu manajer maupun staff. Jadi atribut nib, nama, gapok ini bisa dipakai oleh manajer maupun staff. Begitu juga dengan presensi nanti ya, bisa dipakai oleh manajer maupun staff. Ya, yang seperti kita tahu kan manajer ini adalah pegawai juga ya, tapi dia memiliki jabatan seperti itu, jabatan sebagai manajer ya. Nah, kalau ini staff ya tadi pegawai biasa. Jadi sama-sama memiliki nib, nama, gapok, dan kedua-duanya harus melakukan absensi ya, harus melakukan presensi, kehadiran ya. Nah, oke, kita coba lihat bagaimana mekanismenya di dalam pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan bahasa Java ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk mewariskan sifat nanti kita menggunakan keyword extends ya. Jadi kelas yang mewariskan sifat nanti maksudnya subclass yang bisa mengakses sifat parent ya, nanti menggunakan keyword extends. Dan kata lain nanti seperti ini misalnya ya. Kalau kita buat kelas misalnya ya, nanti ini adalah subclass ya. Nah, nanti extends ya, parent class. Nah, seperti ini. Jadi maksudnya nanti subclass ini diwariskan sifatnya oleh parent class. Jadi kalau kasusnya seperti ini nanti class manager ya extends pegawai, atau class staff nanti extend pegawai, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja kita coba. Jadi saya akan buat sebuah project ya. Kita pilih Java project SDK di sini ya. Nah, ini kita next saja, kita lompat ya. Nah, sini saya tentukan lokasi ya, di mana project kita akan disimpan. Oke, di sini saya buat saja namanya mungkin saya tambahkan ya. Saya tambahkan sebuah folder inheritance ya, seperti ini. Oke. Nah, ini nama projectnya adalah inheritance juga ya. Lalu lokasinya di sini, kita klik tombol finish ya. Oke, kita tunggu. Nah,
di sini src ya. Oke, bisa kita tambahkan paket misalnya atau tidak sama sekali juga nggak apa-apa ya. Jadi ini hanya sekedar latihan. Jadi saya langsung saja Java class ya. Java class misalnya saya akan buatkan dulu parent-nya ya. Parent class di sini kan dalam kasus ini kita ambil contohnya adalah pegawai ya. Jadi ini adalah pegawai ya. Oke, enter ya. Nah, di sini nanti pegawai ini memiliki atribut nip nama sama gapok ya. Jadi nip tipe datanya string ya. Oke. Lalu nanti ada string nama, lalu nanti ada double ya, gapok seperti ini. Nah, nanti ada sebuah metode ya, metodenya namanya presensi ya, seperti ini. Oke ya, presensi misalnya saya buatkan aja output ya, sekedar contoh kita buatkan output misalnya melakukan presensi harian misalnya ya, keterangannya seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba buatkan subclassnya ya. Dalam hal ini nanti subclassnya itu adalah manager sama staff ya. Pertama saya buatkan dulu subclass manager ya. Manager ini nama kelasnya. Nah, nanti supaya agar ya manajer ini bisa mewariskan sifat dari pegawai ya, karena pegawai ini adalah parent kelasnya, jadi kita tambahkan di sini extends ya, extends nantinya pegawai ya. Nah, seperti ini. Di sini kita tidak ada paket ya, jadi dia menggunakan paket default paket. Oke, seharusnya kalau kita mengembangkan aplikasi ya kita buat paketnya ya, tapi nggak apa-apa, kita pakai default paket di sini pegawai ya. Nah, ini menandakan nanti manajer ya diwariskan sifatnya oleh pegawai ya, jadi pegawai ini mewariskan sifat pada manajer ya. Oke, jadi misal seperti ini ya, si pegawai ini dia punya sendiri atribut yaitu tunjangan ya, tunjangan. Lalu dia juga punya atribut metode ya, membuat keputusan misalnya ya, nama metodenya membuat keputusan misal. Nah, seperti ini kita buat aja output ya. Print learn membuat keputusan. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita buat yang subclass satunya yaitu staff ya. Jadi sama, nanti new Java class staff di sini. Nah, di sini sama staff ini juga mewariskan sifat dari kelas pegawai ya. Oke. Nah, sedangkan staff sendiri memiliki atribut sendiri yaitu upah lembur ya, double upah lembur ya di sini. Nah, nanti dia juga memiliki metode sendiri yaitu membuat laporan ya. Oke, misalnya di sini sama, kita buat saja output ya. Di dalam metode itu misalnya membuat laporan bulanan ya, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana supaya ini kan sudah kedua kelas ini baik manajer sama staff ini sudah
diwariskan sifatnya oleh pegawai, ya. Hanya saja bagaimana sifat pegawai ini bisa digunakan, ya. Bisa digunakan misalnya seperti ini nih, manajer nih. Saya buatkan prosedur utama main, ya. Nah, nanti agar bisa menggunakan sifatnya ada di parent kelasnya, yaitu pegawai. Jadi kita bentuk objek, ya. Kita bentuk objek apa? Objek yang kelas manager ini, ya. Jadi caranya nama kelasnya manager, ya. Misalnya di sini saya tuliskan manager juga, tapi kecil, ya. Manager ini sama manager ini beda, ya. Ini kecil semua, ini M-nya besar. Karena di Java ada sifat case sensitive, ya. Beda besar kecil beda juga, ya. Nah, jadi gini, new manager. Oke. Nah, dengan ini, dengan membuat objek ini, jadi si kelas Java ini nanti bisa menggunakan sifatnya sendiri, ya, yaitu atribut tunjangan maupun metode membuat keputusan. Juga dia bisa menggunakan sifat induknya, ya, yaitu atribut nib, nama, gapok, dan presensi, ya. Kita coba, ya. Misalnya, jadi manager, ya, di sini nib. Nah, ini kan milik pegawai, ya, milik induknya, ya. Oke, jadi misalnya nibnya adalah 2002, ya, 2002 11 misalnya 004, ya, seperti itu, ya. Lalu manager nama. Nah, ini atribut juga punya parentnya, tapi bisa digunakan, ya. Misalnya D3 Octavian, ya. Lalu manager gapok misalnya, ya. Ini contoh saja, misalnya 5 juta, ya. Atau gini aja, 2.800.000, ya. Oke, ya. Nah, sudah semua untuk atribut digunakan oleh kelas manager ini. Kita coba gunakan yang presensi, ya. Jadi manager presensi, seperti ini, ya. Oke, nah sekarang nanti si manajer menggunakan sifatnya sendiri, ya, yaitu atribut tunjangan, ya. Misalnya dapat tunjangan 2 juta, tuh 23, tuh 23, ya. Oke. Lalu ini manajer menggunakan metodenya sendiri, ya, membuat keputusan. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan kelas manager ini, ya. Nah, di sini, ya. Jadi melakukan presensi, ya, membuat keputusan, ya. Jadi bisa apa ya? Bisa digunakan, ya. Jadi melakukan presensi ini kan milik parentnya, tapi bisa digunakan, ya. Begitu juga dengan atribut nib, nama, gapok ini milik parentnya, bisa digunakan oleh subnya, yaitu si manajer. Jadi kalau kita mau cetak, ya tinggal seperti ini, ya. Manajer misal nib, ya, manajer titik nib. Oke, ini saya kopikan, ya. Nama gapok, gaji pokok maksudnya, ya. Gapok, ya, tunjangan, ya. Di sini tunjangan. Oke. Kalau kita jalankan sekali lagi nanti,
Kita bisa lihat hasilnya. Oke ya, jadi di sini bisa kita lihat manajer bisa menggunakan atribut nib nama gapok ya yang dimiliki oleh parent ya. Lalu bisa menggunakan metode presensi yang dimiliki oleh parent ya. Nah, itulah kenapa nanti di Java atau konsep PBO itu dikenal dengan reusable ya. Jadi bisa menggunakan kembali ya. Jadi apa yang dimiliki induk ya, apa yang dimiliki parent class nanti bisa kita gunakan kembali. Jadi kita menuliskan satu kali coding nanti bisa digunakan di banyak kelas ya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan stub, nanti mekanismenya sama ya, karena ada extends ya. Jadi tinggal dibuatkan saja ya. Dibuatkan yang pertama ya, kita buatkan metode utamanya ya. Lalu kita buatkan objeknya sama seperti ini, stub misalnya stub ya. Lalu new stub ya. Nah, tinggal nanti stub ini bisa mengakses ya nib juga sama ya. Lalu bisa mengakses juga nanti nama ya. Bisa mengakses juga nanti gapok ya, dan juga bisa mengakses juga yang namanya presensi ya, seperti itu. Jadi sama seperti kelas manager ya. Jadi cukup kita buatkan objeknya ya. Jadi apa yang dimiliki oleh parent bisa juga digunakan oleh subkelasnya ya. Nah, inilah konsep yang dinamakan dengan konsep inheritance ya. Oke, itu saja yang saya jelaskan pada materi kali ini mengenai inheritance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.